Nah, ini kunu qiradatal khasina pertanyaan nih. Dulu saya pernah nanya nih. Ya, dulu masih anak-anak. Emang orang bisa jadi monyet gitu. Pas belajar Kalau alaihu, hah? alaihu, Nggak ada Nggak ada alaihu, berubah alaihi. Ulubuhum ini ada ini. Apa? Di ayat 10 Al-Fat. Apa? Alaihu. Hah? salah baca kali itu. Coba baca. Kecil banget. Itu Surat rumusnya. apa? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini berhalangan hadir atau jamaah al-kifah yang mungkin sekarang sedang sakit atau ujian dari Allah. Kita doakan supaya mereka bersabar atas kehendak Allah, agar Allah sembuhkan segera ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita pernah bahas ini nyoret-nyoret di Bogor. Ya. Tentang tauhid ya. Apa tauhid? Tauhid. Penekanan ya. Kemarin itu ada la tauhid. Bedanya la dengan la ya. Sekarang tauhid itu apa aja sih sebenarnya? Nah, ini saya coret-coret tadi. Tauhid sungguh. Paling enggak ada 1, 2, 3, 4 tauhid ini ya. Ada yang masuk ke fi'il, ada yang masuk ke isim, ya kan? Fi'il juga ada yang masuk ke fi'il mudhari', ada yang masuk ke fi'il amar, ada yang masuk ke fi'il nahi. Ya, ingat fi'il ada berapa? Ada 4 sifatnya ya. Ada madhi, mudhari', amar, nahi. Fi'il nahi ya. Ada 4. Oke, saya catat aja. Oh, ini yang kemarin ya, benar lah. Ustaz, nutupin aku ya. Ini lah nafi ya. Ayana. Sekarang la nafi bisa nggak dikasih tauhid? Bisa nggak? Pernah nggak dibaca di Quran ada la nafi pakai tauhid? Ada kali itu. Belum ketemu ya? Nah, ada. Bisa ya? Di mana diletakkannya? Itu di belakang biasanya. Ada non tauhid. Non tauhid itu terbagi 2. Ada non, tapi yang kebanyakan yang sakilah. Ada yang khafifah. Tapi bukan khafifah Andarwang saya. Khafifah itu gubernur. Ini ada yang kuat, ada yang tekanannya kurang, kan? Ya. Tauhid, tauhid. Kelihatan San? Ya, bismillah. Tauhid. Apa tauhid? Nah, di Quran banyak ya. Penegasan dan penguatan. Tauhid ini masuknya kemana aja? Nah, 1 ke isim. Ya. Apa yang masuk ke isim? Contohnya la ya. La bukan panjang ya, la-nya pendek, la-nya. La ini sebetulnya kalau dia sendiri digabung dengan domir jadi apa la ini? Li ya, jadi lil milki untuk kepunyaan. Tapi kalau la begini dia menjadi apa? Domit. Jadi tauhid. Nah, la ini masuk ke isim. Ada lagi apa?
inna. Inna. Nah ini juga huruf tauhid. Apalagi an. Ashhadu Allah. an la ya, bukan an nala tapi an la. Nanti bedanya sedikit ya. Pada inna dengan anna di mana? Kalau inna diletakkan di awal kalimat. Kalau anna di tengah. Contohnya ashhadu anna Muhammadar Rasulullah di tengah. Tapi kalau di depan inna, misalnya innallaha ghafurur rahim, innallaha wa malaikatahu, inna di depan. Artinya sesungguhnya. Jadi dia masuk ke isim nih. Lah, yang taukid yang masuk ke isim. Karena ada nanti taukid yang masuk ke fi'il, ya. Fi'il apa aja? Nah, ini isim, ada yang masuk ke fi'il madhi. Lah juga itu ya. Apa aja taukid yang masuk ke madhi, ke fi'il, sini ya. Ya. Salah sih Indonesia tadi. Mesti ke samping. Isim. Ini lah juga, ya. Kemudian apa lagi? Qad. Bisa juga qad ini digabung menjadi la qad. Ya, la qad. Ini qad la. Ya. Pernah nggak dengar laqad? Laqad khalaqnal insana. Pakai qad. Qad aflahal mu'minun. Qad ya. Dia masuk ke fi'il madhi. Ya. Kemudian kita bisa juga lihat di mana dalam yang la masuk fi'il madhi, misalnya tapi dia pakai ini, tapi dia pakai apa fi'ilnya fi'il majhul ya. Misalnya la tubayyina ya, akan diterangkan ya. Ini masuk ke la-nya ke la juga tapi masuk ke mati. Jadi la ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il madhi. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang taukid masuk ke fi'il mudhari? Ada. Ini juga sama juga ini. Fi'il mudhari. Apa aja yang masuk ke fi'il mudhari? Ini tadi ada madillah, ada qad, ada laqad. Nah, bedanya kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya bukan sungguh. Terkadang atau kadang-kadang, ya. Itu bedanya itu. Apa yang masuk ke mudhari? Satu, la lagi. Ini la ini banyak masuk kemana-mana aja. Ya, la. Kemudian apa lagi? Nun taukid atau nun biasanya, tapi ini jarang ya. Ini yang saya bilang tadi, ini taukidnya taukid sakila berat, ini enteng ringan. Coba kita baca fi'il mudhari. Apa itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamu makala kalla law ta'lamuna la tarawunna la tarawun, asalnya la taraw karena ada nun taukid jadi la tarawunnal jahim. Nah kalau udah dua begitu kita ngebacanya serem ya. Sungguh kamu nanti akan diperlihatkan oleh Allah neraka jahim. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha, pakai lagi lagi. La tarawunna hanya kemana tuh? Ke neraka tadi ya. Ha itu kan dia kan artinya. La tarawunnaha. Kemudian masuk ke fi'il amar. Amar. Atau bisa buat apa? Nahi ya. Amar dan nahi. Amar maksudnya kalau kita dulu pakai
dikasih taukid ya. Tadi ini dikasih, ini jelek juga nih, salah gambar ini. Boleh ganti Pak? Gambar ya. Jadi taukid itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il madhi, fi'il mudhari, bisa masuk ke amar ya. Ini taukid. Yang masuk ke nafi ya, ke fi'il amar misalnya, di Quran banyak itu ya, tekanan. Jangan sekali-sekali ya, ini pakai tekanannya, pakai taukid. Nah, apa tambahannya di fi'il nahi itu atau amar itu sama kayak ini ya, ada nun. Ya, udah habis spidolnya. Nanti pas videonya Pak, nggak kelihatan. Katanya tidak ada. Nggak kelihatan. Jadi kalau di Quran ada larangan di akhir kata itu pakai ini, itu sangat-sangat ya. Misalnya kalau tadi kemarin la tashrab, jangan minum. Tapi kalau pakai nun taukid la tashrabanna, itu artinya benar-benar jangan minum. Kalau bahasa Indonesia jangan sekali-sekali kamu minum, kan gitu ya. La tashrabanna, di Quran banyak itu ya. Nah, ini kalau kita rajin baca Quran, ingat taukid, ada masuk ke isim, masuk ke fi'il madhi bisa, masuk ke fi'il mudhari, bisa masuk ke fi'il amar atau fi'il nahi, melarang ya. Yang mudhari itu apa Tat? La, na, La, na, sama nun mati. oh, Nun mati ini juga maksudnya dia taukid, tapi taukidnya khafifah, ringan. Kalau yang ini berat, sakilah ya, berat. pasti dan sukun ya. Ya. Sekarang kita lihat Quran ya. Kita coba cari ini Quran sama-sama. Kemarin ayat berapa Al-Baqarah itu? Hah? Minggu lalu Al-Baqarah ayat berapa? Hah? Pak. Kota kanti sudah sampai ya. Jadi sambil baca, sambil cari ini ayat berapa mulai Al-Baqarah. Jadi at-taukid ini penekanan ya. Apa tekanan, emphasize kalau dalam bahasa Inggris. Masuk ke isim bisa ya. Apa aja yang masuk ke isim? La, inna, anna. Jadi kalau masuk ke isim adalah itu pasti kata benda, bukan kata kerja. Atau inna. Nah, setelah inna pasti kata benda, bukan kata kerja. Begitu juga anna. Setelah anna pasti kata benda. Contohnya sering nih kalau mau apa itu, kalau mau ngomong fa'lam annahu, sesungguhnya dia ya, la ilaha illa ana. Annahu pasti setelah ana ini isim. Ingat ya. Jadi kalau la, setelah la isim, setelah inna pasti isim, setelah ana pasti isim. Tapi Ya. di sini ada yakulu itu kan mudhari. Iya. Ini anak fa'in nama yakulu. Nah, kalau innama beda dengan inna. Oh, ini. Jadi innama itu sesungguhnya hanya saja dia hilang fungsinya karena ada ma. Ma-nya ma, situ ma masdariyah. Ya. Bukan inna kan? Tapi innama ya. Nah, beda ya. Ini dia bukan nun taukid ya. Inna itu taukid kan sesungguhnya. Alladzina apa? Isim bukan? Isim apa? Isim mausul. Innal ladzina. Ya. Inna fatahna. Inna fatahna. Inna panjang kalau itu. Maka itu bukan lagi inna. Tapi sudah inna, beda lagi. Jadi bukan taukid yang itu ya. Taukid, tapi dia kan? bisa masuk kemana? Fi'il.
Tapi kenapa? Karena diawali oleh domir. Misalnya innahu ya'lamus sirra. Ada nggak? Innahu ya'lamus sirra wa ma yakhfa. Allah mengetahui, semuanya dia mengetahui apa ya? Sir yang rahasia ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Itu innahu. Nah, innahunya apa? Itu isim kan punya? Isim apa? Isim domir. Domir apa? Muttasil apa munfasil? Muttasil, nyambung kan? Nah, kita jelaskan lagi nanti supaya bedanya muttasil dengan munfasil. Nah, kalau inna ini pasti di depannya pasti isim. Tadi inna misalnya. Inna fatahna. Kan terdiri dari dua tuh. Inna dan apa? Dan nahnu. Ya. Nahnu jadi apa? Nah, jadi inna. Ya. Maka inna itu tekanan taukid untuk apa? Untuk domir nahnu. Bukan ke fi'il fatahna, bukan. Ya, saya tulis deh. Inna, contoh di Quran ya. Inna fatahna. Fatahna ini kata kerja bukan? Kata Kata kerja. kerja. Kata kerja mati apa mudhari'? Mudhari'. Hah? Apa sih? Fatahna. Fatahna. Fatahna Mati. madi. Lupa ya. Tanya ngerti lupa Nah, tanya. inna ini asalnya dari inna dan nahnu. Karena dia domir nggak boleh kan inna nahnu ada ya. Jadi innanya dipanjang, nahnunya jadi nah. Jadi inna. Kenapa inna? Dua double jadikan satu jadi inna. Boleh nggak inna? Boleh, tapi jangan. Yang banyak adalah inna. Ya. Kalau nanya dua ya. Karena kalau ada di Quran inna nahnunya kok disebut lagi. Contohnya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kok udah inna, sesungguhnya kami lagi ditulis di sini. Nah, ini maksudnya apa ini? Ya. Nah, di sini posisinya untuk sama, sebetulnya taukid ya. Ya, sesungguhnya kami gitu loh. Ya. Nah, sesungguhnya kami gitu. Lebih apa namanya? Lebih kuat gitu ya. Tapi ini bukan huruf taukid. Huruf taukidnya yang mana? Yang innanya taukid. Ya, ini nahnunya enggak. Ya. Ini kalau dilihat dari ini ya. Kalau dilihat dari sisi nahwunya beda lagi nih. Inna isim apa? Huruf nasab. Ya. Inna nahnu ini nanya yang panjang ini menjadi isim inna. Nahnu menjadi khabar inna. Kalau dilihat dari aspek nahnu. Kalau ini dilihat dari aspek apa? Dari sorof ya. Nah, asalnya dari nahnu ya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu ditinjau dari dua aspek. Aspek apa? Sorofnya, nahnunya. Nah, nanti kalau udah bagus semuanya naik lagi, dilihat lagi dari aspek apa? Badiah, keindahannya, sastranya. Ya, namanya balaghah. Nah, jadi ilmu balaghah itu setelah sorofnya matang, pintar, langsung digali dari sisi balaghahnya. Nah, posisi balaghahnya kita bisa merasakan. Ya, lebih merasakan nikmatnya membaca Kapan ya? Kapan ya? ya. Ayat berapa sekarang kita baca nih? 40 ayat. Nah, sebelum itu saya ingin jelaskan dulu deh supaya nggak lupa itu ngomong Bapak. Domir kan ada dua, domir panjang. Domir
terbagi dua. Ada domir yang kita sebut dengan munfasil, munfasil terpisah. Ini muttasil, nyambung. Ya. Contohnya apa? Kalau yang munfasil tuh huwa, hum, lagi anta, antum, ana, nahnu, hiya, itu namanya domir munfasil. Fasil. Ya, saya ulangi ya. Misalnya huwa, kita kan cuma berapa? 8 ya? Huwa, apa lagi? Oh, apa lagi? Anta, antum, apa lagi? Huwa, hum, anta, antum, ana ya, ana, nahnu. Ini namanya domir munfasil. Satu lagi yang perempuan dia. Iya. Kan semuanya ada 18 ya. Semuanya domir ada berapa? Ada 18. Mana nih? Oh 18. Coba itu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nah, berapa? 13. Hah? 14 apa 13? Keluarkan lagi. Huwa, huma, hum, 3. Hiya, huma, hunna, 6. Kadang anta, antuma, antum, berapa? 9. 9. Anti, antuma, antunna, berapa? Iya, 12. 12. Kemudian ana, nahnu, jadi berapa? 14. 14 ya, 14 ya, bukan 18. 14 ya. 14 apa? 14 katakan ganti. Nah itu udah disebutnya namanya domir Tersambung ya Pak? Hah? Terpisah ya. Terpisah yang munfasil. Infasol namanya terpisah. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu, hiya. Ya, kedudukannya ini kedudukannya kalau dari sisi nahwu nih, ya. Sebagai apa dia? Dia sebagai pokok kalimat atau subjek, atau dalam bahasa kitanya apa? Mubtada. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Mubtada itu apa? Subjek. Atau secara lain apa? Pokok kalimat. Itu namanya domir muntasil. Kalau muntasil, kalau domir muntasil, kalau di nahwu bedanya apa? Nah, jadi apa nih? Huwa jadi apa? Huwa jadi hu atau hi, ya kan? Hum, hum. Jadi kalau ada ala, ada ini jadi him ya. Kemudian apa lagi? Anda jadi apa? Ka. Antum jadi apa? Ku. Anda jadi apa? Itu punya i ya. Atau mi. Iya. Atau ya. 3 dia, ada 3 dia. Ya. Kemudian nahnu jadi apa? Nah, kalau hiya jadi apa? Ha. Ini namanya domirnya domir muttasil disebutnya. Untuk apa domir muttasil? Kalau dia menjadi objek atau menjadi apa? Kepemilikan. Misalnya apa? Kitabun. Sebuah kitab. Kitab dia. Nah, gunakannya huwa apa hu? Kitab. Ibu. Kitabun sebuah kitab. Sekarang kitab dia, kepunyaan dia nih. Si laki-laki. Jadi apa? Nah, kitabun bukan kitabun huwa. Kita gunakan domir apa? Domir kepunyaan atau objek atau penderita apa? Hu. Maka di sini jadi hu kan? Karena sudah ada hu, maka ininya hilang tanwinnya, maka ditulisnya menjadi dibaca menjadi kita hu, nyambung tuh ya, muttasil kita hu.
Tapi kalau ini misalnya dia laki-laki seorang murid misalnya, huwa di depan, huwa apa? Misalnya seorang murid, dia sebagai murid, huwa dia Ilmi misalnya, pakai dun, kenapa? Gak ada alif lam. Huwa tilmidun, karena dia laki-laki, ininya tilmidun. Ya, ini kata benda bukan? Kata benda. Kenapa? Ada tanwin. Ini dia kedudukannya jadi pokok kalimat. Ya, jadi huwa berubah menjadi hu. Ya. Ini domir apa namanya? Muttasil. Jadi kalau muttasil ingat aja, huwa jadi hu, ya, hum jadi hum atau him, anta jadi ka. Ya. Nah, dulu kan pernah latihan nih. Iya, lupa. Ya. Misalnya contoh, kitabun, kalau dia kitabuhu. Kalau kitab kamu kitabu buka, anta jadi ka. Kitab kamu sekalian kitabuku. Kitab saya kitabi. Kitab kami kitabuna. Kitab dia punya perempuan kitabuha. Kitabnya ya. Ini jadi dia bukan kita. Kalau ini kita gunakan maka dia disebut dengan dhamir munfasil. Kedudukannya dalam nahu, ilmu nahu apa dia? Sebagai mubtada atau pokok kalimat atau subjek. Ya. Tapi kalau ini dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Bisa dia menjadi kepunyaan, bisa juga menjadi apa? Objek atau maf'ul atau penderita. Ya, misalnya apa? Ya, itu kan sering kita baca tuh, Rabbi firli warham ni wajbur ni warfa ni. Jadi objeknya dari saya apa? Objek dari mana? Ana berubah menjadi ni kalau untuk objek. Kalau untuk kepunyaan i atau iya. Ya. Kapan dipakai ya? Kalau dia ada diawali oleh bunyi fathah. Soalnya Allah jadi alayya. Ya. Wali walidayya. Ya. Ya. Jadi kita ulang apa-apa. Oke ya, ini yang namanya dhamir terbagi dua, dhamir munfasil, dhamir muttasil. Sekarang iyyaka, nah itu kan. Iyyaka kayaknya apa tuh? Akhirnya domir apa? Kami Anta. Allah. Iyyaka. Anta. Yang dimaksud anta ini siapa? Ya Allah. Iyyaka, ya anta. Iyyahu. Hu kan? Dia juga huwanya siapa? Allah. Ada lagi di Quran. Wa fa iyaya farhabu. Ilayya al-masir. Kita sambung ilayyal masir. Ya, betul. Ya. Ini pakai ya. Kalau ini semua sering disebut nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ilaihi. Nah, sekarang supaya nggak bingung, kapan dia bunyinya i, kapan dia bunyinya u. Nah, kalau dia bunyinya i, ya ada awalnya ya, misalnya ila. Jadi apa tuh? Ilaihi. Ilahim, bukan ilaihum. Ini jadi gambar. Ilaihi atau ilaihim, ya. Atau ada Allah. Allah jadi berubah nggak? Alaihi. Jadi kalau ada, karena ada ya nih, namanya ya apa namanya? Bu, apa nih Bu Wijo nih? Enggak. Ya maksur. Oh iya, Alif betulnya. Alif maksuro. Ya. Iya, jadi alif maksuro. Itu tulisannya ya begini. Ila keluar nanti ketika sambung dengan dhamir, ya-nya keluar. Ilaihi. Alaihi. Ya. Iya, bukan. Ya, kalau alaihu, alaihu. Enggak ada Ada alaihu, berubah alaihi. Ulubuhum Ini ada ini. Apa? Di ayat 10 al-fat.
Apa? Alaihu. Hah? Salah baca kali itu. Coba baca. Kecil banget. Itu Surat rumusnya apa? begitu. Kapan dibaca i kalau ada ala Al-Fatah. ada ila. Al-Fat Ayatnya ayat ke-10. Kalau apa lagi? Ada fi. Ada fi. Kalau harus ujar kan? Fi juga harus ujar kan? Fihi. Bukan fihim. 48. Alaihullah apa itu? Alaihullah. Nah, ya. Alfa. Itu alaihu kan, bukan alaihi. Bukan alaihi ya. Alaihullah ya. Dalam baca katanya. 48 ayat 10. 48. Muhammad sayang. Jadi kalau ini kapan hu tadi atau hum dibaca him atau dibaca hi, kalau diawali oleh ini nih. Selain ini enggak anhu. Alaihi. Anhu radhiyallahu anhu. Itu gimana lu? Kalau ada minhum enggak minhim enggak. Hanya 3. Ya. Gitu. Yang alaihi ini Pak. Hah? Salah tulis. Ya, itu sebuah pengecualian ya. Alaihullah. Ya alaihi. Ya. Ada alaihi. Ya. Nah, itu yang tadi saya sebut dikatakan ini kalau nanti dibahas kesastraan ya. Memang ada yang berbeda, ada sedikit berbeda dengan Perkecualian. urusan umum ya. Termasuk lanafi tapi diartikannya lanahi. Ya, ini lanafi tapi pengertiannya bukannya nafi, tapi nahi. Ada ya di ayat Quran seperti itu. Ya, kembali ke sini dulu ya. Jadi kan suka nanya nih, kapan hi? Kalau ada ilah, bukannya ilaihu tapi ilaihi. Ada ala, alaihi, bukan alaihu. Ada fihi. Ya, dari kita bola roiba fihi, bukannya fihu. Juga dengan hum. Kapan dibaca him? Kalau ada ilah, ilaihim, alaihim, fihim. Sekarang kalau harf ujarnya min, tetap minhum, anhum ya, nggak ada beda ya. Nah, ini kita ulang sambil lebih memantapkan pemahaman ya. Ada pertanyaan yang gober ini ya. Nah, Ini alasan pengecualiannya gimana? Apa? Ustaz? Alasan pengecualian alaihu ini. Hah? Kan tadi Ustaz bilang alaihu ini. Coba baca ayatnya semuanya. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima alaihi Allah. Alaih bukannya alaih. Kenapa enggak alaihillah? Begitu. Kok jadi alaihullah di situ? Pengecualiannya. Nah, Bagaimana? ini ada secara baca ya. Cara baca. Misalnya kayak min. Suruh mati ya. Iya. Ya, ada Allah. Kita bacanya apa? Minallah. Bukan minillah. Tapi nanti ada kasusnya i, minnya pakai i. Inilah. Contohnya misal ada mati lagi, man, ada katakanlah ini. Ya. Bacanya apa? Manis. Bukannya man, bukannya apa bacanya? Kalau ini minallah ini mani, manis muka. Siapa namamu? Manis, jadi manismu. Nah itu gitu juga sama tadi cara baca untuk ya untuk meringankan, untuk mengenakan baca. Dibanding baca alaihillah dengan alaihullah, lebih mantap di situ. Ya, tapi itu pengecualian, ya, gitu. Pengecualian. Dulu kan enggak ada baris-baris ya Al-Qur'an. Ya? Dulu kan belum ada baris, titiknya aja Ya. yang ada. Nah, kalau kita bicara ke belakang, kita luar biasa nih. Ini Quran kok bisa begini nih. Ya. Jadi itu dipretelin oleh ulama bahasa, kok jadi begini. Contohnya ini aja nih.
Di Quran kan ilaihi. Kenapa? Dikaji. Oh, kalau ada ini bunyinya berubah jadi i. Jadi lo rumus gitu loh. Ya. Contohnya kenapa bunyi a? Kenapa bunyi i? Kalau bunyi ya, kalau bicara nahu kan bunyinya ada berapa? Ada 4 ya. Apa bunyinya? Satu apa? Marfu. Kemudian ada mansub. Kemudian ada apa lagi? Majrur. Ya. Kemudian apa lagi? Majzum. Yang kita tanya sekarang, waktu Rasulullah mendapatkan wahyu ini, kalimat ayat-ayat ini, siapa yang nyebutkan ayat itu? Ngarang sendiri Rasulullah. Hah? Bisa kita misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang ngajarin? Allah kan? Iqra. Iqra ini apa? Gitu. Kenapa tidak Aqra? Kenapa tidak Uqra? Kenapa jadi Iqra? Nah, itu dikaji sama para ulama itu. Perhatian jadilah yang namanya ilmu nahwu sharaf. Ya. Iqra kitabak. Kenapa kitabak nggak kitabuk? Nah, ini kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majzum, kapan dia majrur. Siapa yang ngajarin? Rasul kan hanya menyampaikan, hanya mengucapkan apa yang diterima dari Allah. Nah, jadi bunyi itu siapa yang nyebutkan sebetulnya? Allah atau Rasul? Allah langsung. Nah, kemudian manusia mengkaji, dipreteli itu. Jadilah yang namanya ilmu. Belum ada dulu. Ilmu nahwu sharaf itu belum ada. Kapan datangnya ilmu nahwu sharaf? Jauh setelah Rasulullah wafat. Kapan Quran dibukukan? Pada masa siapa? Utsman baru selesai. Berapa tahun? Itu baru dikumpulkan. Kapan ada tanda-tanda? Ada bunyi-bunyi. Itu udah 300-an tahun. Imam si bawah itu hidupnya udah masa ratusan tahun hijrah ya. Baru itu lahir. Kenapa? Karena khawatir orang membacanya berbeda-beda, maka dijadikan satu bacaannya dengan ilmu nahwu sharaf. Makanya kalau kita baca-baca Quran, baca-baca kitab, ada nggak barisnya? Kitab-kitab berbahasa Arab ada barisnya nggak? Nggak ada. Kenapa dia bisa baca begitu? Karena dia mempelajari ilmu nahwu. Ya, karena dia pelajari nahwu dan sharaf, sehingga ini nggak akan salah bacanya. Semakin dia mahir berbahasa nahwu sharafnya, dia semakin bisa baca gundul itu. Ya. Ya kalau kita kan gampang nih sebetulnya belajarnya. Kenapa? Udah ada barisnya. Cuma kita hanya nanya kenapa bunyinya itu ya, kenapa bunyinya begini ya, kan gitu. Kenapa pakai film mudhari nggak film mati? Kenapa nggak ini ya? Karena bunyinya kita nggak usah bingung. Coba kalau baca huruf gundul, mereka kita. Apa ini? Ya, oke, kita batasi dulu deh ya. Jadi nahwu itu membahas bunyi, namanya membahas bunyi ya. Harakat sama bunyi sama nggak? Harakat itu sama bunyi ya. Harakat itu bunyi fathah, bunyi dhammah, bunyi kasrah, bunyi mati, itu namanya harakat. Nah, harakat. Ya. Yang dari jemput apa? Ya, itu namanya. Nanti bunyi-bunyi itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya. Kalau sharaf merubah kata. Contohnya aja ya. Yang gampang deh. Apa sih? Misalnya dzalikal kitab. Dari mana tuh Alkitab? Kata benda kan? Rumusnya semua kata benda ada dua kan? Kalau nggak jamid apa? Kan ada kata jadian, ada asal usul katanya, ada asalnya ya. Kitabun. Nah, dari mana nih asalnya? Karena semuanya berasal dari kata kerja. Fi'il madhi dari kata. Tulisan itu kitabun jadi tulisan. Qur'anun dari mana itu asal katanya? Qara'a.
ya. Qara'a membaca. Jadi kalau bacaan Quran yang kita baca bilang Quran itu sharaf ya. Sekarang kapan dibaca Quranan? Kapan dibaca Quranun? Kapan dibaca Quranin? Itu persoalan nahu. Ribet mana nahu sama sharaf sebetulnya? Sama-sama susah. Dia dua ilmu yang nggak bisa dipisahkan, ya. Nah ini sebenarnya sebagai pengantar, karena nanti insya Allah minggu depan kita akan udah dibahas sih sebetulnya. Nanti nih dari nahunya apa, ya? Contohnya ada kita kemarin kita udah bahas tuh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Apa tuh? Zalika, oh itu isim apa? Isim isyarah. Alkitabu asal katanya dari kataba, kemudian karena bentuk masdarnya kitabun. Kenapa pakai alif lam? Nah, kan persoalan tuh. Kenapa nggak zalika kitabun? Beda nggak zalika kitabun dengan zalika kitabun? Beda nggak Bu? Pak? Zalika kitab. Kalimat dengan zalikal kitab. Coba. Ini kita mulai belajar nahwu nih ya. Zalikal kitabun. Beda nggak dengan zalikal kitab? Tidak ada lipat. Di mana artinya gimana? Itulah kitab. Zalika ini isim. Isim apa? Isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk bisa jadi mubtada, bisa menjadi subjek atau mubtada. Itu adalah sebuah Kitab. itu sebuah kitab. Kalau di sini zalikal kitab. Kalau ini tadi zalikal kitabun, sudah sempurna belum? Sudah. Itu kitab sempurna, orang paham. Kalau sini zalikal kitabu, itu kitab apa? Nah, masih pertanyaan. Maka di sini zalikal kitabu beda nih. Di sini zalika menjadi mubtada. Kalau ini seluruhnya menjadi mubtada. Kalau sini kitabnya jadi apa? Penjelasan namanya khobar. Ini mubtada, ini khobar. Zalika kitab. Ini zalikal kitabu. Itu sebuah kitab yang kayak apa? Di sini ada yang ini. Sebuah kitab yang apa? Nah, dijelaskan. La raiba fihi. Zalikal kitab. Itu sebuah kitab. Kitab seperti apa? Dijelaskan. La raiba fihi. Sebagai apa? Ketika bicara hudan, ini sebagai apa dia? Fungsinya. Nah, dalam di Quran itu namanya hal atau tamyiz. Nanti hudan, ya. Nah, sebagai apa dia? Keadaannya apa? Keadaan kita ini sebagai apa? Nah, sebagai hudan petunjuk. Dijelaskan li ya. Li ini apa? Mutakin. Huruf jar. Mutakin jadi apa? Majrurun bi li. Majrur. Nah, ini jar dan majrur menjadi apa? Khobar kedua. Khobar maf'ul, kata apa, objek juga bisa dua, khobar juga bisa dua. La raiba fihi. Quran kitab ini tidak ada keraguan. Fihinya lari kemana nih? Nah, ke Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena dia jenis laki. Ya, fihi, bukannya fiha. Ya, fihi. Sebagai apa? Hudan. Hudan untuk siapa? Lil muttaqin. Bentuk jama apa bentuk mufrad? Jama. Kenapa? Ada yi. Ya. Ini begitu. Dari mana kita tahu ini orang-orang kata benda? Satu, ada alif lam, li almu, ada keduanya ada mim. Ingat buku yang dulu lembaran tuh membuka bagaimana buka kamus, ya ada mim ya.
muttaqin. Dari mana asal katanya muttaqin? Nah, itu soroh namanya. Nah, tapi gini ya, ini kan agaknya berat, tapi sebenarnya enak nanti. Kenapa? Apa ya? Kalau bagi yang ini jadi mengasihkan. Kalau lagi ngantuk enak doang. Karena yang dipreteli dari satu kata-kata itu kita preteli, ya, Asik gitu. ya. Masya Allah. Contoh aja ya. Tapi sekarang ini dulu dipahami lagi ya, domir ya, jangan sampai enggak. Oke, sekarang kita tadi mau baca Quran kan? Iya. Mau melihat tauhid tadi kan ya? Tadabbur. Di foto dulu ya. Hah? Yang tauhid tadi. Tiga itu tadi. Al-Baqarahnya ayat berapa, Pak? Di foto ini. Kayaknya kemarin 40. Nyetel lama. Terus berapa? 62 kan? Innalladzina dua. Al-Baqarah ayat berapa ya? 62. 62. Hah? 62. 22. Innalladzina amanu. 22 ya. Inna. Iya ini. Inna itu huruf taukid kan? Jadi inna masuk kemana? Isim. Isim. Ya, jadi di depan inna pasti adalah isim. Ini isim apa? Isim mausul. Innalladzina amanu. Mati. Fil madhi. Nah, sekarang bedanya kalau fiil beda ya. Fil madhi selalu a belakangnya. Fataha, kataba, qoro'a, wa'ada, qola, lagi jalasa, Koroja. khoroja, dakhola. Pasti ujungnya belakangnya bunyinya a. Pasti itu fi'il madhi. Cuma nanti kalau ada kayak ini nih, amanu, asalnya katanya amanah karena waw alif ini adalah sekedar apa? Tanda jama. Asal katanya, nggak usah bingung. Amanu nih, amanu. Ah ini asal kata. Ini kita ingat, ini tambahan. Jadi katanya apa? Amanah. Amanah. Gitu kan? Amanah. Berapa huruf dia? 3. 1, 2, 3, 4. Maka kalau 4 huruf biasanya fil mudhari'nya depannya apa? Dhammah. Jadi kalau fil mudhari' tadi apa? Kalau fil madhi cirinya ya semua depannya a semua. Bunyinya a fathah. Kalau fil mudhari' bunyinya apa? Sama. Kalau nggak a depannya apa lagi? Nah. Apalagi iya. Kalau nggak ya bantunya bilangnya Anita. Tapi kalau saya bilang Anayata. Kalau depannya ada a, ada na, ada ya, ada ta, yakinlah itu adalah fiil mudhari'. Misalnya yuk apa? Kurang ada ya contohnya. Kalau mati pasti bunyinya a nih. Kalau ada tambahan kayak gini, ya udah kita buang, kita tarik aja. Ini jadi amanah. Ya, nanti ketemu deh. Saya kayak ini, hadu, innalladzina walladzina hadu. Kita tahu nih, ini kan ciri jamak, hum, ya kan? Atau antum. Tapi kalau antum nggak mungkin pasti belakangnya apa? Tum. Misalnya apa? Abad tum, kholak tum, ya kan? Wajad tum, pasti tum itu pasti antum, pasti itu fi'il madhi. Ya kalau begini ini hum, pasti hum nih jamak. Maka ini kalau kita buang menjadi apa tadi? Ada. Karena dia bunyinya semuanya a. Cuma ini karena ada huruf ilat ya, jadi ada. Ya, ada jadi ada. Ya, oke ya, ini sekedar contoh bukti-bukti aja. Oke, kita baca dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu
nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahu ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya pasti tuh. Walahum ya pasti fi'il iyyaka na'budu pasti iyyaka na'budu pasti fi'il iyyaka nasta'in pasti fi'il mudhari ya gitu. Lanjut dulu ya. Inna ini kan sesungguhnya alladzi si mausul amanu kata kerja dari amanah. Domirnya hum jadi amanu wa dan wa ini apa? Ataf. Ya, ataf. Ataf dari mana? Dari alladzina amanu atafnya ya. Dan orang yang hadu dari Yahudi. Hadu orang-orang ya Yahudi. Wan nasara orang-orang Nasrani ya. Nah, wasabiin. Apa wasabiin itu? Kaum sobi. Man amana sama lagi man siapa amana. Nah fil lagi fil mati kan billahi. Nah di sini amana pasangannya bi ya bukannya ilah bukannya amana ilah tapi amana bi. Jadi nggak boleh bilang saya beriman kepada Allah dia beriman kepada Allah amana ilallah nggak bisa. Amana billah amantu billah. Sama ada kayak ada tawakal bukan tawakal ilah tapi tawakal ala gitu ya. Contoh lagi radhiyallahu anhu bukan radhiyallahu ilaihi ya tapi pakai an pasangannya an radhiya an. Nah ini yang kita sebut kalau dalam bahasa Inggris preposisi ya mirip-mirip. Lanjut ya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila larinya kemana nih amila nih? Fi'il madhi fi'il mudhari. Fi'il madhi ujungnya a ya. Amila ya. Man amana fi'il madhi billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan jadi apa nih? Isim ya. Dia isim tapi kedudukannya jadi apa? Maf'ul objek ya. Fa maka ya fa ini huruf lahum lanya apa la taukid apa la pemilikan nah la milik apa la pasti la milik ya. Lahum bagi mereka atau milik mereka bagi mereka ajaru ya pahala ganjaran. Indah ini mirip dengan fi'ilmu dengan majrur ya huruf jar indah fauqa tapi ini bukan huruf jar sebetulnya. Indah ini adalah zorof namanya apa? Zorof. Apa itu zorof? Keterangan tempat. Indah itu artinya di sisi. Indah tina indallahi indah itu sisi namanya zorof. Zorof ini ada berapa nih? Ada dua. Ada makan. Ada zorof zaman. Yang makan kayak apa? Di depan, di belakang, di atas, di bawah itu namanya zorof. Kalau di atas namanya apa? Fauqa. Kalau di bawah namanya tahta. Ya. Di samping janibah. Samping kiri jaminah. Ya. Yamin, fil yamin misalnya, fil yasar itu adalah namanya zorof. Ya, indah juga zorof. Namanya zorof makan. Zorof makan. Kalau zorof zaman misalnya hatta sampai itu waktu ya. Gitu ya. Oke. Nahar apalagi? Yauman hari, siang malam itu zorof zaman. Zorof itu selalu bunyinya an mansub ya. Setiap zorof barisnya an ya gitu. Untuk sementara gitu dulu ya gitu. Atau a oke ya.
Wala khaufun, lanya la apa nih? La apa nih? Nahi. La nafi. La nafi apa la apa? Nah, Wala khaufun. Bukan la khaufan ya. Kenapa tidak ada istisnanya? Beda dengan la ilaha illa. Itu beda. Kalau ini dia nggak ada istisna, nggak ada pengecualiannya. La khaufun alaihim walahum ya. La-nya panjang itu. Tapi kalau kita baca walahum, beda lagi nanti artinya. berarti lanya bukan la nahi, bukan Hah? jangan artinya di sini. Nafi. La-nya la nafi. Nafi Ya, tidak. Nafi tidak. Tapi dia di sini hum tetap. Kenapa dia mabdi bunyi hum tetap ya? Ini juga sama khaufun, nggak khaufan. Ya. Tetap bunyinya khaufun, tidak khaufan. Tapi kalau misalnya contoh la ilaha itu sebenarnya la apa? La nafi. Tapi ada istisnanya dia. Illa. Ya, illa. Oke, sementara itu dulu. Kita lanjut dulu ya. Ini cari nyari yang ini nih. Nyari apa namanya? Nyari yang ya, satu ayat lagi ya. Wa id akhadna mitsaqakum tuh. Kum mitsaqakum itu apa? Kum itu apa? Dhamir apa? Domir. Domir Kalian. munfasil apa mutasil? Mutasil. Wa id akhadna mitsaqakum. Kalau akhadna dhamir apa fi'il nih? Akhadna fi'il atau bukan? Fi'il. Fi'il apa? Maudi. Fi'il madhi nahnu jadi akhadna menjadi akhadna. Kum itu dhamir muttasil. Rafa'na ini fi'il bukan? Fi'il. Asalnya rafa'a karena nahnu kami jadi rafa'na. Fauqakum kumnya jadi apa kumnya? Itu dhamir dhamir apa? Muttasil. Fauqakum khudu. Nah, ini ada kita lewatin dulu ya. Ini khudu, ini fi'il amar ini. Dari akhadha ya'khudhu sama dengan akala ya'khudhu. Kul. Ya, ini khud. Kenapa jadi khudu? Karena yang disuruhnya banyak antum. Khudu sama dengan kulu ya. Kalau satu orang khud. Di Quran ada khud min amwalihim shadaqatan. Ambil harta mereka sebagai sedekah. Kalau sini khudu, kenapa khudu? Karena yang disuruhnya banyak orang. Khudu. Ma ini artinya apa? Ya, ma ini banyak Bu ya, Pak ya. Ada ma nafi ada ma masdariyah. Ya. Nah, kalau di sini namanya ma masdariyah ini. Ma apa? Ya, ada matanya. Ma ada apa ini? Namanya ma istifham. Nanti ya kita. Atainakum. Kum jadi apa di sini nih? Domir mustatir ya? Domir mustatir. Domir mustasil. Tapi sebagai apa dia di sini? Dia sebagai apa? Maf'ul. Ya, maf'ul. Atainakum. Ataina ada nahnu. Atainakum menjadi maf'ul penderita. Ya. Kami datangkan kepada mereka. Apa itu? Kuwah dengan kuatan. Uskuru fi'il madhi apa fi'il madhi apa fi'il amar nih? Fi'il amar. Fi'il amar. Kalau antanya uskur karena banyak uskuru. Ya. Tapi kita bacanya bukannya uskuru sini. Wadkuru. Kenapa alifnya alif apa? Hamzah. Hamzah wasal. Wadkuru. Ma fihi. Ma ini banyak masdar juga. Apa-apa. Bukan matanya ya. Ma fihi la'allakum. Nah, kum juga menjadi apa sini? Menjadi dhamir mustatir ya. Ini dua ayat ini belum ketemu nih yang ini nih. Ya. Yang taukid ini. Cuma kecuali ada inna tadi ya. Satu inna aja. Ya. Kawannya Ada lagi enggak? ada di itu Ya? 6-7-nya. Di enam berapa? Bukan. Di mana? Inna Allah di ayat 67. Nah ini ada nih ayat 6 Iya, ada nih. Ayat 64 nggak ada ya? Ada nih ayat 64 ada. La kuntum, la-nya la taukid itu.
Ya. Atau. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum lanya la taukid. Ya. Sungguh-sungguh mereka termasuk orang yang merugi. Kemudian ayat selanjutnya walaqad. Nah, wanya waw istinah ya, awal pemula. Laqad. Takut. Nah, tadi laqad itu masuk ke mana? Ke fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi kalau ada laqad maka kata kerja yang di depannya pasti fi'il madhi. Apalagi nanti bunyinya tum. Kan asalnya kan walaqad alimtum. Kenapa ada munya di situ? Nah, aslinya alimtum alladzina, tapi karena disambung jadi alimtumul ladzina. Begitu ya. Ya, lahum lahnya bukan la taukid tapi la pemilikan ya. Fakulna lahu kunu kirodatan khasin. Ya. Nah, ini kunu kirodatan khasin ada pertanyaan nih. Dulu saya pernah nanya nih. Ya, dulu masih anak-anak. Emang orang bisa jadi monyet? Pas belajar antropologi, wah teori Darwin, monyet. Tapi ini sebenarnya bukan monyet dalam artian fisik monyet, tapi watak orang Yahudi itu kayak monyet. Dia merusak sana sini tapi lari. Wataknya bukan monyet secara fisik, ya. Ya, kita tutup dulu sampai sini. Ya, nilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.